Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 105190 dari lokal IP 5F. Apa kabar kalian semua kawan-kawanku? Di Mas Mandim ini kita diberikan tugas kepada dosen pengampu mata kuliah studi konstitusi, yaitu Z Haryanto SHMA. Terima kasih kepada dosen kami telah membimbing semester 5 ini kepada kami dan memberikan tugas-tugas di Mas Mandim ini. Untuk itu kawan-kawan, tetaplah produktif. Mas Mandim ini tak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswanya, sama seperti saya juga tetap produktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen kepada saya. Kali ini tugasnya 3 poin yang diberikan kepada kami selaku mahasiswa. Yang pertama adalah menurut pendapat saudara tentang sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap. Perkembangan tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu, terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen Undang-Undang 1945. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku Undang-Undang 1945. Periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1945. Periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UDDS 1950. Periode keempat berlaku Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu Undang-Undang Dasar 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks, yang kemudian jadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang kedua, konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi. Maksudnya jika dikaitkan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Menurut pendapat saya dan penjelasan saya terkait tentang pertanyaan yang kedua tadi, fungsi yang harus dijalankan negara adalah pertama, melaksanakan penertiban law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keempat, menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Dilihat dari budaya hukum masyarakat, dapat dinyatakan bahwa masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum yang memadai. Terlebih, masih banyak terjadi perbuatan melanggar atau melawan hukum baik oleh pejabat sendiri maupun rakyat. Konstitusi berisi tentang janji
Setiap janji harus ditaati dan dipertanggungjawabkan. Menurut Khairil Anwar, konstitusi adalah fundamental law, artinya tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Dan terkait pertanyaan ketiga, yaitu adalah wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode melalui proses amandemen undang-undang. Akhir ini muncul menjadi perbincangan publik. Ada yang pro dan serta kontra dalam menanggapinya. Bagaimana mungkin tidak pro serta kontra? Penambahan jabatan presiden itu membuat sejarah. Langsung saja saya akan menjawabnya. Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kembali menghangat. Meski begitu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dia tetap bersikap sama seperti 2009 lalu, yaitu menyatakan tak berniat kembali memimpin dan meminta tak ada pihak yang membuat kegaduhan. Baik, kita lanjut lagi kawan-kawan. Tadi sampai di mana? Tentang pertanyaan tentang penambahan jabatan presiden. Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kembali menghangat, kawan-kawan. Meski begitu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dia tetap bersikap sama seperti 2019 lalu, yaitu menyatakan tak berniat kembali memimpin dan meminta tak ada pihak yang membuat kegaduhan. Baru di tengah pandemi COVID-19, artinya pemerintah fokus kepada pemulihan COVID yang terjadi di negara Indonesia ini. Tidak tahu ke depan teman-teman, karena jabatan itu panas kawan-kawan. Bisa saja sebelumnya A, ke depannya B. Selanjutnya ada pun isu terkait pemahaman penambahan masa jabatan presiden ini disampaikan oleh pendiri Partai Umat, kawan-kawan, Amin Rais, melalui akun YouTube-nya. Dia mengatakan adanya usaha Partai Umat dari pemerintah Jokowi untuk menguasai lembaga tinggi negara, dan hal ini dianggap berbahaya kan kawan, karena Amin juga mencurigai, maafkan kan, agak kenyang dikit udah makan. Lanjut lagi kan kawan. Amin juga mencurigai rezim Jokowi bakal mendorong sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap 2 pasal. Salah satunya adalah mengubah masa jabatan presiden. Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan-kawan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya di tugas kali ini. Saya sudah menyampaikan itu, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dan kealpaan. Akhir kata,
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.